Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai CDN dan blockchain. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Al-Habib Muhammad dengan NIM 18085610043. Saya mahasiswa informatika dari Universitas Udayana. Oke, masuk ke bagian pertama yaitu CDN. CDN atau Content Delivery Network adalah sebuah kumpulan server global yang terletak di beberapa data center di berbagai belahan dunia. Nah, biasanya CDN ini disebut juga sebagai jaringan distribusi atau distribution network, yang fungsinya adalah untuk menyediakan beberapa point of presence atau POP di luar server asal. Nah, trafficnya nanti dapat dikelola dengan baik karena website mampu menangani permintaan user dengan cepat, sehingga user experience pun akan meningkat. Nah, yang dilakukan oleh CDN adalah meningkatkan kecepatan pengiriman data melalui jaringan server kepada visitor atau lokasi terdekat yang paling memungkinkan. Tidak peduli seberapa besar resource server yang Anda punya, lokasi dari sebuah server adalah salah satu faktor krusial untuk meningkatkan kecepatan sebuah website. Jadi seperti itu. Yang biasa didistribusikan di CDN ini adalah konten. Nah, konten sendiri merupakan elemen teks, suara, dan visual website seperti teks, gambar, file audio, video, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke cara kerja CDN. CDN adalah jaringan server yang terhubung bersama-sama dengan tujuan menyampaikan konten dengan murah, cepat, aman, dan andal dengan menggunakan teknologi cache. Situs website yang menggunakan CDN akan menggunakan name server yang sudah disediakan oleh CDN. Jadi perlu diingat lagi bahwa semakin dekat ke source-nya, maka semakin cepat pula permintaan Anda dikabulkan. Content Delivery Network didiskusikan secara global agar membantu sebuah website memiliki kinerja yang lebih cepat, lebih aman melalui jaringan tersebut. Yang paling umum digunakan adalah waktu untuk memuat sebuah halaman. Nah, jika source-nya jauh, maka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan loading dari server pusat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kegunaan dari CDN sendiri ada 6. Yang pertama ada memperlancar akses visitor, di mana untuk website yang berskala besar dengan audiens global, seperti contohnya portal berita atau majalah online, itu biasanya mempunyai beberapa aset seperti gambar, video, dan sebagainya. Nah, tanpa CDN nanti, banyak konten yang tersedia akan mempengaruhi waktu respon website terhadap permintaan pengunjung. Kemudian yang kedua, meningkatkan user experience. Dengan menggunakan CDN ini, membantu proses transfer konten antar server dengan pengguna, sehingga respon time-nya di website akan menjadi lebih cepat. Sehingga tentu nantinya pengalaman pengguna akan menjadi lebih baik. Kemudian mempercepat loading time, di mana pengguna CDN dapat mempercepat loading time dari website yang kita punya. Penempatan CDN di lokasi terdekat dengan pengunjung itu meningkatkan load time karena transfer data tidak perlu untuk melewati beberapa routing server. Kemudian meningkatkan posisi website di search engine. Secara tidak langsung, pengguna CDN dapat membantu menaikkan posisi website di search engine. Itu dikarenakan search engine menggunakan load time sebuah website sebagai salah satu faktor untuk menentukan peringkat dari website tersebut. Dilanjutkan dengan meminimalisir resiko traffic spike. Traffic spike sendiri adalah istilah untuk lonjakan pengunjung website yang menyebabkan visitor tidak dapat mengunjungi website. Penggunaan CDN ini dapat mencegah terjadinya traffic spike dengan membagi akses pengunjung ke lokasi server terdekat dengan mereka. Dan yang terakhir adalah mencegah serangan DDoS. Serangan ini disebut dengan Distributed Denial of Service, dapat dihindari dengan menggunakan CDN. Pada dasarnya, DDoS hanya dapat menyerang satu lokasi server, sehingga dengan menyebarkan konten ke berbagai lokasi, risiko terjadinya DDoS ini menurun secara drastis. Ini juga merupakan fungsi canggih secara umum yang digunakan oleh perusahaan besar karena
POP atau each server adalah lapisan pertama dari sistem yang menerima traffic. Ini juga menjadi garis terluar pertahanan untuk menyerang website pusat. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu blockchain. Nah, blockchain sendiri merupakan teknologi yang lahir pada tahun 2009. Yang pertamanya, salah satu tujuannya diciptakan adalah untuk merombak proses transaksi antara A dan B dapat terjadi tanpa adanya perantara, dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, dengan biaya yang lebih murah, dan bahkan lebih aman dibandingkan transaksi yang ditawarkan bank atau instansi serupa lainnya. Dalam istilah sederhana, serangkaian catatan data dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh satu entitas. Masing-masing blok data ini diamankan, diikat satu sama lain menggunakan prinsip kriptografi. Makanya disebut sebagai blockchain. Jaringan blockchain tidak memiliki otoritas pusat, sehingga sistemnya bersifat demokratis. Karena ini adalah catatan buku besar yang dibagikan dan tidak berubah, informasi di dalamnya terbuka untuk siapa saja dan semua orang bisa melihatnya. Oleh karena itu, apapun yang dibangun di blockchain pada dasarnya transparan dan semua orang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, kunci utamanya terdapat pada dapat digunakan sebagai transfer uang dan menyimpan uang, tapi tidak hanya itu. Di dalam blockchain juga dapat menggantikan semua proses dan model bisnis yang tergantung pada proses membutuhkan biaya-biaya kecil untuk transaksi atau transaksi lainnya antara dua belah pihak. Kemudian masuk ke cara kerja blockchain. Blockchain dimulai saat sebuah blok menerima informasi baru. Kemudian sistem blockchain terdiri atas transaksi dan blok yang berisikan rangkaian hash kriptografi dan hash blok sebelumnya hingga membentuk suatu jaringan. Nah, blockchain bekerja dengan mencatat informasi yang nantinya tidak bisa diubah. Nah, cara kerjanya sebenarnya ada 4 yang utama, yaitu yang pertama adalah blockchain menyimpan informasi jaringan network yang distribusi yang masing-masing nanti memiliki node. Nah, setiap node itu memiliki data yang sama. Nah, sistem ini berjalan sendiri dan tidak mempunyai pusat pengontrolan terpusat. Selain itu, network blockchain adalah milik bersama, jadi tidak ada kepemilikan sepihak. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan pilar penting dari blockchain. Di sini ada 3. Yang pertama ada desentralisasi, kemudian transparansi, dan yang terakhir adalah kekal. Untuk desentralisasi sendiri, itu adalah faktor yang paling krusial karena jika tersentralisasi, semua data yang disimpan dalam satu tempat menjadikannya sasaran empuk bagi peretas potensial. Nah, jika sistem terpusat ini ada perbaikan atau update, maka kita harus melalui upgrade perangkat itu yang nantinya akan menghentikan seluruh sistem pada saat proses upgrade sedang berjalan. Jadi, desentralisasi ini dapat membantu kita karena contoh mudahnya adalah jika kita ingin melakukan semacam transaksi uang seperti transfer dan sebagainya, itu kita tidak perlu yang namanya langsung ke bank atau yang kita sebut dengan pihak ketiga. Jadi kita dapat bertanggung jawab atas uang kita sendiri, kita mau mengirimkannya kepada siapa dan kapan saja tanpa harus melalui pusat, yaitu bank. Kemudian transparansi. Nah, di sini beberapa orang memiliki kesalahpahaman mengenai transparansi yang menurut mereka itu artinya tidak memiliki privacy, padahal yang dimaksud di sini adalah bagian transaksinya. Jadi misalnya seseorang melakukan transaksi dengan mengirimkan sejumlah mata uang, itu nama privacy pengirimnya itu terenkripsi namanya menjadi sebuah kode, namun transaksinya tercatat. Contoh misalnya seperti Habib mengirimkan uang sejumlah 500.000. Di sini nama Habib akan terenkripsi menjadi kode, namun pengiriman uang tadi itu masih tercatat. Jadi bagian pengiriman keuangan itu transparan sehingga akuntabilitasnya udah bisa dipertanggungjawabkan seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah kekal. Kekal ini seperti yang kita ambil konsepnya, yaitu di buku besar, di mana blockchain ini sama seperti buku besar akuntansi yang disimpan di publik, yang di dalamnya terdapat list-list transaksi antara berbagai pihak yang sudah tereksekusi. Nah, di mana nanti list transaksi tersebut itu disegel menggunakan fungsi timestamp kriptografi dan dikunci, sehingga data transaksinya bisa dibilang kekal, tidak bisa dirubah, tidak bisa dihapus atau dikembalikan. Nah, komponen utamanya di sini ada 4. Yang pertama ada distributed ledger atau database, kemudian ada consensus, ada cryptography, dan yang terakhir ada smart contract. Nah, untuk database atau distributed ledger itu sistem pencatatannya dengan konsep akuntansi, tidak ada penghapusan atau modifikasi datanya. Kemudian ada konsensus, di mana semua pihak itu menyetujui dan memvalidasi transaksi yang terjadi. Kemudian ada kriptografi, yaitu seluruh transaksi secara aman terautentikasi dan terverifikasi. Dan yang terakhir ada smart contract, di mana proses bisnis ini tercatat di blockchain, tidak mungkin dapat dilanggar. Hubungan keduanya antara CDN dan blockchain itu sederhananya, di mana CDN ini memberikan kemudahan akses kepada user, jadi membantu mereka untuk mendapatkan akses yang lebih cepat tanpa harus menunggu loading lebih lama. Dan juga blockchain ini mendukung dalam proses transaksinya, itu menurut pembuat PPT seperti itu. Jadi mereka berdua ini bisa saling mendukung satu sama lain. Ini untuk referensi yang saya gunakan, ada beberapa dari website dan ada juga beberapa dari jurnal-jurnal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.